Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Menara FF yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, dan juga bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, seperti biasanya di hari Kamis kita ada kajian fikih, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan tentang salat-salat sunnah. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang salat sunnah tahiyatul masjid. Kita juga sudah bahas tentang salat sunnah rawatib. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salat sunnah duha dan serba-serbinya. Beberapa orang menyangka, ada yang beranggapan bahwa salat duha itu sholat pembawa rezeki. Orang kalau rajin duha rezekinya gampang, ya gampang datang, bisa juga gampang hilang. Antara dua itu, apakah benar anggapan bahwa sholat duha itu adalah pembawa rezeki? Lalu bagaimana teknis sholat duha yang dianjurkan oleh para ulama? Duha secara bahasa itu artinya bisa dua. Dalam bahasa Arab ada duha yang ujungnya huruf ya, ada duha yang ujungnya huruf hamzah. Sama artinya, terbitnya matahari sampai siang, meningginya matahari setengah langit, dan seterusnya. Jadi kalau duha itu secara mutlak, tapi kalau duha memakai hamzah ujungnya, itu ketika matahari berada di seperempat langit. Artinya ada di enggak di bawah, enggak di atas, tapi ada di tengah-tengah bumi. Bukan tengah-tengah atas, maksudnya di samping. Itu yang disebut dengan waktu afdalnya duha, memang di situ. Nah, kemudian secara istilah salat duha itu as-salatu al-masnunah allati tuf'alu ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha. Salat yang dilakukan ketika waktu antara meningginya matahari. Jadi memang nama salat duha itu bukan dikerjakan ketika matahari terbit, karena ketika matahari terbit itu termasuk waktu yang terlarang. Sebagaimana yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan lalu, waktu terlarang itu kan ada 5. Setelah subuh, setelah asar, ketika matahari pas di atas kepala, atau yang disebut dengan qaimul dhahira, menjelang terbenam, atau juga ketika terbit matahari itu. Ketika terbit orang belum boleh sholat, nunggu dulu sekiranya matahari sudah agak meninggi. Itu waktu sudah mulai masuk waktu duha. Nah, lalu ada yang bertanya mungkin, Ustaz, kalau sholat isyraq bagaimana? Kalau sholat isyraq itu bagaimana? Nanti kita akan bahas sholat isyraq, apakah dia memang sholat sendiri, artinya dia memang bukan dua sholat duha, atau memang dia itu sholat duha sebenarnya, cuma memang dilakukan di awal waktu. Jadi sholat duha dikerjakan ketika matahari mulai meninggi, ya. Jadi terbit matahari itu kan bisa kita ukur dari waktu subuhnya. Kalau subuhnya jam sekian, biasanya matahari terbitnya itu 50 menit kemudian. Biasanya gitu ya. Biasanya 50 menit kemudian.
Jadi kalau sekarang ini kan subuh jam 4.40 ya, jadi jam 4:30 lewat dikit begitu. Nah, berarti kalau jam 4.40 berarti matahari terbit itu sudah ada ketika bukan 50, 70 atau 80 menit begitu ya. Berarti jam 5.50 atau jam 5.45 sekitar itulah. Berarti kalau sudah jam 5.50 matahari sudah terbit, waktu subuh habis. Boleh nggak langsung duha? Entar dulu, nunggu sekitar 5 menit 10 menit sampai matahari meninggi, baru boleh sholat duha. Itu waktu awal. Sampai kapan? Sampai matahari pas di atas kepala. Sampai matahari pas di atas kepala, artinya sebelum matahari itu tergelincir masuk waktu zuhur, itu waktu duha. Nah, kemudian ada namanya sholat awwabin. Ini mungkin beberapa kita sudah pernah dengar, bahkan melakukan. Tapi ada juga beberapa orang dari kita yang mungkin belum pernah dengar. Jadi sholat awwabin, beberapa ulama mengatakan sholat awwabin itu ya sholat duha. Tapi ada ulama lain mengatakan bahwa sholat awwabin itu ya bukan sholat duha. Jadi setelah kita bahas sholat duha tadi, kita bahas sholat yang sering dimiripkan kepada sholat duha, termasuk sholat awwabin. Kata jumhur ulama, sholat awwabin itu sholat duha. Jadi nggak ada yang namanya sholat awwabin. Sholat awwabin itu ya sholat duha. Sholat duha ya sholat awwabin. Awwabin itu artinya sholat awwabin. Awwabin itu kan artinya orang yang bertobat. Jadi sholatnya orang yang bertobat. Kenapa dikatakan sholat duha, sholat orang yang bertobat, sholat awwabin? Begitu. Karena memang ada teks hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini dari Abu Hurairah dikatakan, aku telah diwasiatkan oleh Nabi untuk tidak meninggalkan 3 perkara. Pertama, tidak tidur kecuali setelah sholat witir. Nanti wasiat ini wasiat Abu Hurairah, bukan cuma buat beliau, tapi juga buat umatnya. Cuman yang dikasih tahu ya Abu Hurairah begitu, tapi bukan cuma buat Abu Hurairah doang, buat kita juga. Kata Imam Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh Nabi untuk tidak tidur kecuali setelah sholat witir. Jadi orang biasanya begitu ya. Kalau ini kan kekhawatiran beberapa orang, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Mungkin akan kita bahas nanti pembahasan sholat witir. Sholat witir itu sebelum tidur atau setelah tidur, begitu kan? Bagi sebagian ulama, afdolnya memang sholat witir itu nanti di ujung, setelah selesai semua sholat sunnah di malam hari, termasuk sholat sunnah tahajud. Tapi kalau ada beberapa orang yang khawatir nggak bangun malam, khawatir ketelepasan begitu tidurnya, bukan ketelepasan, takutnya kebiasaan gitu sampai subuh, mendingan sebelum tidur sholatnya, ba'da isya sholat witir itu. Karena sholat witir itu afdol, paling afdol. Beberapa ulama punya istilahnya klasifikasi sholat sunnah. Sholat sunnah witir itu termasuk sholat yang punya derajatnya tinggi. Bahkan dalam madzhab Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Wajib apa artinya dalam madzhab Imam Abu Hanifah? Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas sholat witir, gitu ya. Nah, ini sholat duha dulu. Jangan tidur sebelum sholat witir, kemudian jangan meninggalkan 2 rakaat duha, karena itu sholat awwabin. Nabi nyebutin di situ, karena itu sholatnya sholat awwabin. Maka dari situ jumhur ulama 4 madzhab kecuali madzhab Imam Syafi'i mengatakan sholat duha itu ya sholat awwabin. Jadi nggak ada lagi sholat awwabin kecuali sholat duha di pagi hari itu. Kemudian yang ketiga, jangan meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih, begitu ya, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Disebut Ayyamul Bid kenapa? Karena matahari karena bulan ketika tanggal 13, 14, 15 itu bulan itu lagi purnamanya. Saking purnamanya, saking terangnya, itu warnanya jadi putih begitu. Maka orang dulu nyebutnya ini lagi hari putih, Ayyamul Bid, puasa hari putih, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, sholat awwabin bukan sholat duha. Sholat awwabin beda lagi.
Sholat awabin sama sholat duha beda. Kenapa beda? Karena disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, dikatakan oleh Nabi Muhammad, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahun bisu'in adalna lahu ibadatan thnatay asyrata sana. Siapa yang sholat 6 rakaat kata Nabi tanpa berbicara buruk di antaranya, maksudnya sholatnya khusyuk begitu ya, nggak mikirin apa-apa, maksudnya begitu. Bukannya tidak berbicara ya, sholat emang sholat orang nggak boleh ngomong, tapi biasanya sholat emang mulutnya nggak ngomong, cuman otaknya kemana-mana. Bisa aja otaknya kemana-mana. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau itu satu-satunya ulama dalam madzhab Imam Syafi'i yang mengatakan khusyuk itu rukun sholat. Dan jumhur ulama kan nggak ada yang bilang khusyuk rukun sholat, nggak ada. Khusyuk bukan rukun sholat, khusyuk penyempurna pahala sholat. Orang dianjurkan khusyuk, tapi kalau nggak khusyuk sholatnya sah. Cuman ukuran pahala kan beda-beda. Kata Nabi kan pahala orang dari sholat bisa dapat 10%-nya, bisa dapat 20%, 30%, tergantung apa? Tergantung sikap dia ketika sholat. Dari sekian rakaat itu berapa rakaat yang benar-benar nyambung ke Allah? Dari sekian rakaat itu berapa banyak zikir yang benar-benar khusyuk diresapi. Nah, kata Imam Al-Ghazali, khusyuk itu rukun. Berarti kalau rukun orang nggak khusyuk, salatnya nggak sah. Cuman Imam Al-Ghazali punya klasifikasi. Beliau tahu bahwa khusyuk itu kan sumbernya dari hati. Hati itu iman. Maka iman orang kadang-kadang beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu. Ya kayak inilah, kan ulama bilang sholat itu kan tiangnya agama. Tinggi, lurus, kuat apa tidak kuat tiang, itu kan tergantung fondasinya. Kuat apa enggak tiang tergantung ceker ayamnya. Lurus apa enggak tiang tergantung fondasinya. Lurus apa enggak lurus sholat itu tergantung iman orang. Maka kan orang ada yang sholatnya harian, ada yang sholat mingguan doang gitu, sholat Jumat doang gitu. Kalau Jumat paling depan, sampai imam mau ke mimbar nggak bisa lewat, apa dia ada dia depan. Ada yang sholatnya bulanan doang, kalau pas lagi main ke mertua doang sholat gitu. Atau lagi ngaji bulanan nggak ada teman-teman jadi nggak enak nggak sholat gitu. Ya untung daripada nggak sholat sama sekali. Atau ada yang sholatnya tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Ya tergantung imannya. Itu kan lebih bagus daripada nggak sholat sama sekali. Nah, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan iman beda-beda. Maka khusyuk yang menjadi rukun yang semua orang harus dilaksanakan, kata Imam Al-Ghazali, itu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul, jadi minimal nggak apa-apa dah, rukunya nggak khusyuk, Fatihahnya mikir kemana-mana nggak apa-apa. Yang penting ketika takbiratul ihram harus khusyuk, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di otaknya cuma satu, Allahu Akbar aja, yang lainnya nggak ada. Minimal itu, gitu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, tidak berbicara di dalamnya, kemudian kata Nabi, maka itu akan sama setara dengan ibadah selama 12 tahun. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tabrani dikatakan hadhihi sholatul awwabi, ini sholat awwabi. Jadi kalau di kampung, termasuk di masjid rumah saya, orang tua kita selesai sholat maghrib, setelah selesai ba'diyah maghrib, mereka biasa pada sholat lagi. Biasanya sih udah pada pensiun gitu, udah tua gitu. Jadi memang habis maghrib kagak pulang, nunggu di masjid sholat awwabi 6 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah, kemudian lanjut lagi sholat sunnah awwabi 6 rakaat. Kenapa kok begitu? Memang disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'i sholat awwabi itu ba'dal maghrib. Dan lebih tepat dikatakan bahwa ini sholat awwabi bukan sholat duha. Kenapa? Karena awwabi itu orang bertobat. Taubat itu perlu komunikasi yang intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan komunikasi yang intens itu ketika komunikasinya tidak diganggu oleh kiri kanan. Nah, biasanya orang kalau ngobrolnya intens, ngobrolnya fokus begitu, biasanya tuh yang malam-malam itu. Biasanya malam, kalau siang banyak diganggu. Ada istri, ada anak, ada teman, macam-macam. Tapi kalau malam nggak ada siapa-siapa, itu kan orang tobat biasanya malam hari. Maka kata ulama Syafi'i ini lebih tepat disebut dengan sholat awwabi, bukan sholat duha. Kenapa? Karena ada teksnya. Jadi nanti kalau setelah sholat maghrib melihat ada orang sholat lagi sampai 6 rakaat, jangan diomelin,
Jangan sholat lagi dari mana jaraknya 6 rakaat lagi, banyak amat. Enggak, itu memang sholat awabin. Dalam kitab-kitab Syafi'i memang disebutkan demikian, tapi tidak oleh mazhab. Kenapa? Karena mazhab lain mengatakan sholat awabin itu ya sholat duha. Jadi ketika orang sudah sholat duha, maka dia sudah sholat awabin. Nah, jadi itu perbedaan. Maka bahkan ada beberapa orang yang terlalu berlebihan menganggap bahwa sholat awabin itu sholat disebut dengan bid'ah dan sebagainya. Tentu berlebihan. Ini ada kok ulama yang mengatakan demikian. Maksudnya ada ulama Syafi'i yang memang memfatwakan demikian. Dan kalau sudah difatwakan oleh ulama mazhab itu sudah pasti. Karena mazhab itu kan seperti bangunan yang tertata rapi. Dari sekian abad, semua fatwa-fatwa ulama mazhab itu dikaji oleh ulama sesudahnya. Jadi dari dulu Imam Syafi'i turun ke muridnya, turun lagi sampai kita saat ini, itu pendapat yang dikeluarkan oleh ulama mazhab itu sudah paten. Maka ketika kita mengamalkan ibadah sesuai dengan pendapat ulama mazhab, kita sejatinya sedang mengamalkan pendapat yang diampung oleh sekian ratus ribu ulama. Karena setiap masa kan ulama banyak, ulama mazhab itu. Ya, mana lebih aman, mana lebih afdol, mana yang lebih terjaga, mengamalkan pendapat sekian ratus ribu ulama atau mengamalkan pendapat satu orang ulama? Tentu kan yang lebih banyak, yang lebih afdol. Bukan hanya lebih afdol, lebih aman, lebih terjaga, lebih orisinil gitu. Keislamannya lebih cakep begitu dibanding cuma satu orang yang mungkin bisa salah. Tapi kalau ini sekian ratus orang diteliti. Jadi setiap madhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap masa mengoreksi ulama madhab sebelumnya. Kalau ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang salah dikoreksi. Maka dalam madhab itu kan ada hierarki. Jadi kalau kita belajar serius soal madhab itu ada hierarki. Ada namanya mustahid takhrij, ada mustahid madhab. Nah nanti di ujung sekitar abad ke-8 Hijriah, 11 Hijriah, itu ada namanya mustahid takhrij. Mustahid takhrij itu mustahid yang kerjaannya itu memverifikasi semua fatwa-fatwa ulama mazhab mereka dan dicocokkan dengan kaidah mazhab mereka. Mana nih yang benar-benar pendapat resmi, mana yang bukan. Nah, maka kadang-kadang ada orang kita, akademisi atau bukan, siapapun itu, sering nyomot pendapat, kemudian di pendapat itu nyeleneh. Kemudian untuk apa? Ya bisa buat gaduh umat Islam. Ditaruh, disebarkan untuk umat Islam. Ini loh ada ulama. Padahal mungkin saja ketika ulama mengeluarkan fatwa itu, oleh ulama semasanya, semadhab dengan dia, pendapat itu disingkirkan. Nah, maka penting mengkaji dari ulama yang memang punya sanad begitu ya. Apakah pendapat ulama ini disetujui oleh ulama lainnya semadhab dia atau tidak gitu ya. Karena fatwa itu kan tertulis dalam kitab-kitab mereka. Tapi lihat masanya, semasa dengan dia siapa? Ada ulama B. Bagaimana pendapat beliau terhadap pendapat si ulama ini? Kita kan kadang-kadang dapat tuh, ya antara itu dari intelektual liberal atau sebagainya, ditaruh buat bikin gaduh. Kalau buat akademisi, buat di kelas diskus dan sebagainya nggak ada masalah buat mahasiswa. Tapi kadang dilempar depan umum, gitu. Kerudung kok nggak wajib lah, sholat nggak wajib, cukup niat Allah saja lah, macam-macam lah, gitu, macam-macam gitu. Nah, maka penting tuh kita tahu apakah pendapat ini disepakati oleh mazhab dia atau tidak itu. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi sholat awabi itu sholat duha. Sholat awabi bukan sholat duha. Jadi sholat setelah maghrib 6 rakaat. Nah, kemudian ada lagi sholat isyraq namanya. Sholat isyraq itu sholat duha atau bukan? Jadi kan sholat isyraq itu ada hadisnya ini. Ini hadisnya dari Imam Tirmidzi. Man sholat, nggak ada artinya nih. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Biar nggak ada artinya, biar saya ngertiin, biar kelihatan ustadznya. Kalau ada tinggal baca doang kan, nggak ada artinya apa Ustaz? Artinya aja kalau bisa ada ustadz nih, biar ustadz aja ngertiin. Jadi kata Nabi, siapa yang sholat ghoda itu sholat subuh. Sholat subuh kemudian berjamaah,
Ia berjamaah maksudnya di masjid. Ada beberapa ulama mengatakan intinya sholat berjamaah walaupun dia di rumah. Summa qala, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Zikirnya itu sampai kapan? Sampai terbit matahari. Hatta tatlu asyamsu. Kemudian setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Maka yang dikerjakan itu dapat pahala haji dan umroh. Kemudian Rasul menambahkan tamatin. Haji dan umroh dapat pahala haji dan umrohnya sempurna. Ya, tapi sempurnanya gayanya nggak kayak Demian gitu kan. Kalau Demian pakai tangan sempurna. Jadi kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian setelah sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, yang dalam bahasa Arab disebut dengan isyraq, begitu. Terbit matahari juga bahasa lainnya isyraq. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umroh sempurna kata Nabi. Nah, kemudian beberapa ulama membedakan, oh berarti ada lagi nih sholat sunnah yang lain, namanya sholat sunnah isyraq. Itu sholat sunnah ketika matahari terbit beberapa waktu setelah matahari terbit. Dengan syarat yaitu dia sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat isyraq sama dengan sholat duha? Beberapa ulama mengatakan enggak. Sholat isyraq itu sholat duha juga sama. Dalam madzhab Imam Syafi'i sholat duha itu sholat isyraq. Cuman bedanya kalau sholat isyraq itu sholat duha di awal waktunya, begitu. Sama kayak sholat duha, begitu. Sama seperti sholat duha, cuma itu di awal waktu. Ya, ini dalam kitab disebutkan Al-Qalyubi, salah satu ulama Syafi'i, mengatakan bahwa ad-duha adalah sholat awabin dan juga sholat isyraq menurut pendapat yang utama. Kemudian dalam pendapat lain Al-Ghazali dan juga didukung oleh ulama-ulama lain selain madzhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bilang sholat isyraq itu sholat duha. Tapi kata beberapa ulama madzhab lain juga mengatakan enggak, itu bukan sholat duha, sholat isyraq sholat sendiri. Syaratnya itu tadi 2. Dia sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah jamaah dia wirid berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Itu namanya sholat. Berarti kalau udah sholat isyraq, pulang ke rumah dia sholat duha lagi boleh. Ya silahkan, gak ada masalah. Kenapa? Karena sholat isyraq berbeda dengan sholat duha. Tapi beda kalau dalam madzhab Imam Syafi'i, sholat duha yaitu isyraq juga namanya sholat duha. Saat saya sih waktu sholat subuh nggak zikir sih, cuma ikut majelis taklim. Keluar masjid enggak, masih di dalam masjid. Habis sholat langsung tuh ada ustaz ceramah ngisi taklim, itu setelah itu saya sholat isyraq, boleh apa enggak? Sama aja. Jadi intinya dia berzikir kepada Allah dan belajar ilmu agama termasuk juga bagian dari makna zikir. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli zikir. Tapi ahli zikir itu artinya apa? Ahli ilmu. Kalau kamu tidak tahu, maka zikir itu punya makna banyak. Bisa jadi berzikir mengingat Allah, bisa jadi juga mempelajari ilmu walaupun itu bukan ilmu agama. Jadi duduk di majelis taklim itu juga bagian dari zikir. Maka setelah itu dia sholat isyraq boleh. Tapi kata ulama Syafi'i itu bukan sholat, itu sholat isyraq nggak ada sholat duha. Isyraq itu sholat di awal waktu. Mungkin sampai sekarang sudah paham. Jadi bedanya isyraq dengan duha atau bedanya duha dengan sholat awwabin. Itu dia tentang sholat duha dan sholat sejenisnya. Nah, kemudian ini persyariatan sholat duha. Sholat duha semua sepakat bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah. Dalam madzhab Imam Syafi'i dan Imam Malik dikatakan sunnahnya sunnah muakkad, level tertinggi dalam masalah sunnah gitu. Jadi sayang kalau dilewatin begitu ya, sholat sunnah. Nah, kemudian kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW pernah sholat duha 4 rakaat dan beliau menambahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian ini juga dalam riwayat Imam Muslim, setiap pagi di setiap sendi tulang manusia, tulang muslim itu ada sedekahnya. Jadi setiap sendi kita itu ada sedekahnya. Kemudian setiap tahmid itu sedekah, tahlil sedekah. Tahlil itu maksudnya la ilaha illallah begitu. Amar ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar juga sedekah, dan itu semua cukup hanya dengan rakaat 2. Jadi setiap pagi muslim punya anjuran untuk bersedekah. Karena setiap anggota tubuhnya ada tuntutan untuk bersedekah, setiap sendi tubuhnya.
Tapi semua tuntutan sedekah itu termasuk tahmid, tahlil dan juga nahi munkar itu bisa dicukupi, bisa di-cover dengan sholat 2 rakaat, sholat duha. Jadi saking gedenya pahala sholat duha, dia bisa meng-cover semua sedekahnya. Mungkin ini yang dimaksud oleh ulama atau beberapa ulama mengatakan sholat duha penghantar rezeki. Kenapa? Karena sholat duha itu pengganti sedekahnya sendi-sendi manusia. Jadi kalau dalam kitab dijelaskan oleh ulama namanya Mustafa di Al-Bugho, sendi-sendi manusia itu ada 360 sendi. Dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Artinya kalau dia sholat duha 2 rakaat, berarti dia sudah bersedekah sebanyak 360 sendi itu. Dan setiap sedekah, itu kan orang muslim setiap sedekah pahalanya kan dilipat gandakan 10. 360 dikali 10 itu kan berarti 3.600. Jadi sehari siapa yang bisa sedekah 3.600? 3.600-nya pun tidak dijelaskan itu 3.600 itu apa 1.000 apa maksudnya kan begitu. Ya 360 sendi itu satu sendi itu sedekahnya berapa maksudnya? Artinya orang kalau sudah sholat duha itu banyak pahalanya, banyak sedekahnya. Dan sedekah itu kan bakal kembali kepada kita. Maka wajar ada beberapa ulama menganjurkan kita sholat duha. Tapi pada intinya, begitu ya, pada intinya bahwa yang namanya kaya atau tidak kaya itu kan tergantung orang kerja apa enggak gitu. Kan percuma dia sholat duha 12 rakaat juga, tapi itu nongkrong nonton TV juga rezeki kagak datang juga kan gitu. Sholat duha banyak dia 12 rakaat, habis itu nongkrong nonton TV sambil merokok sambil ngopi gitu. Apa ada orang nganterin duit, bang? Ini duit nih dari mana? Dari malaikat 300 juta? Enggak ada gitu. Percuma. Tapi pada intinya begini, bahwa Nabi pernah mengatakan la yazalu abdi yukharibuni bin nawafil hatta uhibbahu. Manusia muslim terus menerus mendekatiku dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah sampai aku bisa mencintainya. Artinya salah satu syarat dapat cinta Allah memperbanyak sunnah, termasuk sholat sunnah duha. Kalau orang sudah cinta, apapun pasti diladeni. Kita cinta sama anak kita, cinta sama istri kita. Apa yang istri kita pengen, apa yang anak kita pengen kan kita kerjain tuh. Ini kan kita semua di sini nih nyari nafkah buat siapa? Ya buat anak istri. Kenapa? Cinta kita sama anak istri kita. Akhirnya segala apapun upaya kita lakuin begitu. Orang kalau sudah jatuh cinta, semuanya dikerjain buat yang dicintai itu. Nah kita dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah ini, upaya kita untuk menggapai cinta Allah. Kita dapat cintanya orang kaya juga kan enak banget begitu ya. Tinggal telepon, punya teman danjen, komandan jenderal begitu kan. Wah, ditakuti kemana-mana, ditilang, tinggal teleponin badannya, ditilang nih. Langsung kasih telepon ke polisinya. Dia langsung dipikir, kan enak banget. Naik mobil sama orang kaya udah jemen gitu. Ngeliat ke samping mobil, gorengan enak tuh kayaknya. Pir, berhenti Pir. Diberhentiin mobil sama orang kaya, buka pintunya, bang. Gerobaknya masukin. Saking cintanya, bukan cuma gorengannya, gerobaknya mau dimasukin. Akhirnya cinta kita tuh Allah yang punya dunia, yang punya jenderal, yang punya kopral, semuanya Allah punya. Maka salah satu untuk supaya kita senang di dunia, termasuk banyak harta, ya deketin yang punya harta. Siapa? Allah. Bagaimana cara deketin Allah biar Allah cinta? Salah satunya yang dikatakan oleh Nabi, banyak-banyak sholat sunnah. Memperbanyak. Ibarat orang kerja masuk jam 8 keluar jam 4 itu normal, biasa, semua orang kayak gitu. Tapi yang dapat tambahan itu kan siapa? Yang kerjanya lewat dari jam 4 ngelembur gitu ya. Lembur biasa pabrik, ini bukan pabrik ya, masuk jam 8 keluar jam 4. Cuman gara-gara dia mau dapat uang lebih, boleh gak? Bisa. Ya tinggal lembur aja, 1 jam dihitung berapa. Jadi setiap hari kerja tuh. Setelah lembur sekian hari, Sabtu Minggu main ke rumah bos, bawa teng-tengan sama bunga gitu. Bos gimana, sehat? Itu kan making bos cinta. Pertama bisa naik pangkat, gaji pasti ditaikin kena lembur. Itu kalau orang kerjanya biasa jam 8.4, jam 8.4, itu semua orang ngerjain itu. Apa mau ngarepin tambahan? Kan enggak. Soalnya cuma 5 waktu, semua muslim wajib itu. Yang namanya wajib semua kerjain. Jangan ngarepin tambahan kalau cuma yang wajib, tapi tambahin juga sunnah.
Kalau duha bisa kerjain, qobliyah ba'diyah bisa kerjain. Kemudian tahajud, witir, itu yang membuat Allah cinta gitu. Jadi jangan cuma yang wajib doang. Kalau Allah sudah cinta, insya Allah semuanya akan dilancarin gitu. Nah kemudian ini ada masalah merutinkan duha, karena ada beberapa teman kita mengatakan nggak boleh rutinin duha, nggak boleh rutinin duha, termasuk sesuatu yang bid'ah. Nabi nggak pernah rutinin duha gitu. Nah lihat apa kata ulama. Pertama, merutinkan duha itu maksudnya setiap hari duha. Pokoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis duha. Malah ada yang dirapel begitu. Karena dia Senin nggak bisa, Selasa nggak bisa, Rabu nggak bisa. 2 rakaat kali 3 hari 6 rakaat, maka di hari Kamis dia 8 rakaat gitu. Ada tuh orang kayak gitu. Jadi menganggap bahwa setiap hari harus minimal 2 rakaat. Jadi merutinkan duha. Kata ulama pertama mustahab, hukumnya mustahab. Mustahab itu maksudnya bagus, abdul, top, keren gitu. Kenapa keren? Pertama ada hadis 3 wasiat tadi. Ya dari wasiat kepada Abu Hurairah kata Nabi, jangan tinggalin 3. Jangan tinggalin sholat witir sebelum tidur, jangan tinggalin sholat duha, jangan tinggalin sunnah puasa 3 hari. Ini kan wasiat. Yang namanya wasiat ya harus dikerjakan, dan duha waktunya terulang setiap hari. Karena waktunya terulang setiap hari, maka wasiat itu juga dijalankan setiap hari yang nama karena waktunya ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaik-baik amal itu yang rutin walaupun sedikit gitu. Duha walaupun cuma 2 rakaat, tapi kalau dikerjakan setiap hari itu kan termasuk yang dianjurkan. Kata Nabi Muhammad, ahabbul amali ilallahi ta'ala madama wa ma'alaihi sahibuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu amal yang sedikit tapi rutin. Madama wastaqom. Yang rutin walaupun sedikit. Artinya walaupun cuma 2 rakaat, tapi rutin itu kan dicintai oleh Allah. Sholat tahajud gak mesti muluk-muluk, penting 2 rakaat aja, 2 rakaat yang ke 2 rakaat. Itu kan bagus. Sholat pulang kerja sampai rumah maghrib, isya, habis maghrib, habis isya baca Quran sebentar. Tiap hari bacanya cuma selembar, cuma 1 halaman. Gak apa-apa, yang penting rutin. Daripada baca Quran 1 juz. 3 bulan mereka gak baca-baca lagi. Nah itu kan gak bagus. Sholat duha dikejar sampai 12 rakaat. 3 minggu nggak sholat lagi. Kemarin udah dirapel 12 rakaat. Dan nggak bagus kayak gitu. Yang bagus itu yang sedikit tapi rutin gitu. Sedekah setiap hari, masuk masjid kodi 2002. Itu kan juga bagus, kan rutin tiap hari. Cuman kan lebih bagus kalau tambahin dikit tuh warnanya, jangan yang abu-abu gitu. Warnanya yang merah gitu. Kalau bisa mah gitu. Yang merah coba yang zaman dulu gitu. Jadi itu. Jadi walaupun cuma itu sebaik amal, dan itu, sholat itu kan termasuk amal ibadah. Maka walaupun sedikit tapi dikerjakan itu termasuk sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, ada pintu namanya pintu duha di surga itu. Ya. Jadi ada dalam riwayat Abu Hurairah dari Imam At-Tabrani, dalam surga nanti ada pintu yang bernama pintu duha. Nanti di hari kiamat ada yang memanggil siapa yang merutinkan duha, masuklah ke sini, ini pintu kalian. Jadi di surga itu ada pintu kan macam-macam. Nah, salah satu pintu surga ada namanya pintu duha. Mestinya kita nih melakukan sesuatu yang nanti kita dirindukan oleh surga. Salah satu sholat duha. Termasuk juga merutinkan puasa Senin Kemis, puasa 3 bulan. Karena nanti di surga juga ada pintu, namanya babu royal, pintu royal. Pintu untuk siapa? Untuk orang yang ahli puasa. Jadi nanti di surga bisa saja orang muslim itu dia muslim sendiri, cuma pintu surga manggil-manggil. Pintu duha dia dipanggil, pintu royal dia dipanggil. Dia bingung akhirnya dia bingung, joblok aja gitu nggak masuk. Enggak, dia masuk lah, masuk. Ada begitu. Jadi pintu surga itu bermacam-macam dan kita bisa dipanggil oleh setiap pintu itu. Salah satunya kalau kita rutin ya pintu duha. Dan ini sudah dikatakan apa iya kalau mau rutinin duha masa nggak boleh? Nah, itu kata jumhur ulama, merutinkan duha boleh, mustahab, bagus. Nah kemudian ini kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mustahab. Tidak mustahab ya berarti kelawannya lebih mirip seperti makruh sebenarnya. Cuman levelnya paling rendah. Jadi makruh pun punya level-level. Level paling rendah salah satunya itu khilaful aula. Khilaful aula ini bukan mustahab, namanya khilaful aula. Artinya makruh sih makruh, cuma levelnya tidak seperti makruh pada umumnya gitu. Lebih bagus nggak usah rutin. Kalau mau duha ya sekarang duha, besok enggak, nanti lusa duha lagi.
atau lusanya 2 hari. Jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kenapa begitu? Karena ini adalah sholat. Yang namanya sholat itu ibadah ta'abbudi, ritual yang harus diikuti kepada Nabi Muhammad. Dan dalam banyak riwayat disebutkan Nabi Muhammad itu, ini kata Sayyidah Aisyah, belum pernah melihat Nabi sholat duha. Belum pernah, maksud saking jarangnya Nabi sholat duha. Sayyidah Aisyah mengatakan belum pernah gitu. Kemudian dari riwayat lagi mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Nabi SAW sholat duha sampai kami mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Tapi beliau juga meninggalkan sholat duha sampai kami mengatakan beliau tidak pernah melakukannya. Jadi kadang Nabi sholat, kadang Nabi gak sholat. Kalau Nabi gak sholat seakan-akan sholatnya khusus, seakan-akan kita mengaku itu sholat, Nabi gak pernah ninggalin. Jadi kadang-kadang Nabi juga, artinya Nabi balance, kadang sholat duha tapi kadang dari hadis-hadis ini kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat duha itu sunnah, tapi sunnahnya gak usah rutin, lebih bagus selang-seling saja gitu. Dan dalam riwayat Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa merutinkan duha itu termasuk bid'ah. Ulama mengatakan maksudnya bid'ah yang baik merutinkan duha. Kalau kemudian ditarik oleh ulama madzhab Hanabilah, artinya bid'ah yang memang sesuatu yang baru dan Nabi tidak pernah melakukan. Jadi ini pendapat ulama tentang merutinkan duha. Ada yang mustahab, bagus, lebih bagus dikerjain rutin begitu ya. Ada yang mengatakan duha aja. Ada lagi beberapa ulama mengatakan Nabi itu melakukan duha kapan? Setelah berpergian. Jadi kalau Nabi musafir pulang, baru ketika itu beliau sholat duha besok paginya. Kalau tidak melakukan perjalanan, kadang-kadang Nabi tidak melakukan. Jadi riwayat tentang Nabi merutinkan memang masih simpang siur. Ada yang mengatakan Nabi rutin, ada yang tidak. Artinya kemudian ulama berselisih pendapat tentang sholat duha itu. Kemudian jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaat duha pertama minimal 2 rakaat, ya sebagaimana yang disebutkan. Tapi maksimalnya berapa? Maksimal 8 rakaat ini kata ulama Al-Maliki dan juga Hanabilah. Jadi sholatnya maksimal 8 rakaat. Ada ulama Syafi'i, Hanafi mengatakan maksimal 12 rakaat. Ya, jadi Jadi yang bagus yang mana, Ustaz? Yang bagus ya 2 rakaat aja tapi rutin begitu. Jangan cuma 12 rakaat besok nggak sholat lagi. Kok nggak sholat? Iya kan udah 12 rakaat kemarin. Nunggulah 12 kan berarti 6 hari pre dulu. Ya nggak begitu. Jadi maksimal kalau mau sholat duha ya 12 atau 8 rakaat kata ulama Al-Maliki dan Hanafi. Kemudian waktunya kapan? Katanya sholatul awabin, sholat duha hina tarmudul fisol. Tarmudul fisol itu maksudnya Romat itu Ramadan. Ramadan itu asal katanya dari Romat. Romat itu artinya panas. Al-fisol apa al-fisol? Al-fisol itu anak unta. Jadi maksudnya apa? Anak ketika sholat duha itu waktunya ketika anak unta, anak-anak ternak itu sudah mulai kepanasan begitu. Ketika dia kepanasan biasanya panas itu ketika matahari sudah mulai meninggi. Kalau sudah panas biasanya anak-anak unta pada keluar kandang begitu. Itu namanya hina tarmudul fisol. Jadi ketika anak-anak ternak sudah mulai keluar kandang itu biasanya waktu matahari lagi ada pada seperempat bumi. Mulai sejak meningginya matahari sampai menjelang zawal tergelincir matahari ke barat. Sebelum masuk waktu terlarang yaitu qaimud dhahir. Artinya waktu duha itu sampai nanti sebelum zuhur. Sebelum zuhur kan ada masa ketika matahari pas di atas itu waktu terlarang nggak boleh. Nah waktu duha sebelum itu begitu. Jadi sebelum jam 11, jam setengah 11 itu masih boleh orang sholat duha. Karena waktu zawal itu kan sekitar 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu atau 5 menit sebelum masuk waktu zuhur. Jadi jam 11, jam setengah 12 termasuk waktu duha. Iya cuman kesiangan gitu kan. Mereka juga bingung mau nyatetnya kan. Lo kemana aja tong? Udah tutup buku nih. Jadi itu namanya salat duha boleh siang hari. Cuman memang lebih afdal ketika tarmudul fisol itu ketika matahari ada di seperempat bumi. Apa surat yang dianjurkan dibaca? Dari Uqbah bin Amir kata Nabi, Rasul memerintahkan kita sholat duha dengan membaca wasyamsi wa duhaha dan juga surat ad-duha. Wasyamsi wa duhaha dan juga surat ad-duha. Ini yang bisa saya sampaikan tentang sholat duha, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sebelum ditutup silahkan yang ingin bertanya, silahkan. Atau kita tutup saja? Ada? Sudah ya, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.